Jadi berarti awalnya ya aslinya iseng atau ketemu tanpa sengaja sebenarnya ya, gitu loh. Ternyata bisnis itu kalau pikiran saya nih, berarti ada orang yang mau bisnis itu dari awal sudah dirancang, tapi ini dari ketemu terus ngomong-ngomong ini kayaknya bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam traveling, sobat traveler, sobat bisnis seluruh Indonesia. Senja kali ini saya sedang berada di Dot Studio. Saya juga baru pertama kali di sini dan kebetulan di Dot Studio ini selain bertemu ownernya, direktur utamanya, namanya Om Nasir. Dan ternyata kedatangan tamu juga pakar branding, brand trainer. Halo, jadi SR. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Dot Studio plus nanti saya ingin sedikit di ujung obrolan ini komentar dari seorang pakar brand trainer. Om Nasir, kenalan dulu sama Travel Ibu Channel. Halo, kenalan ya. Saya Nasir. Di Dot Studio ini jadi apa ya? Ya, ngurusi pembantu umum mungkin ya. Berarti CEO dong. Apa itu? Everything. Pembantu umum. Saya official everything ini ya. Serabutan lah. Ini Oke. kedatangan tamu agung. Thank you. Sebenarnya teman lama, tapi sudah 15 tahun nggak ketemu, ternyata muncul sudah punya Dot Studio yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di seantero dunia, karena banyak kliennya dari luar negeri. Ngomong-ngomong ini Om Nasir, Dot Studio kapan berdirinya? Apa ide awalnya dan cara bergeraknya? Ya, mulainya itu pertengahan 2009. Pertengahan 2009. Ya, itu ada beberapa teman yang ngobrol, rata-rata ini para videografer ya. Videografer, ya. Mereka punya banyak sekali footage, ada yang karena keliling Indonesia, sampai pokoknya ada footage video itu kira-kira 10 tahun yang kalau dikumpulkan itu dihitung itu lebih dari 13.000 jam. Oke. Konten video, arsip video dari Aceh sampai Papua yang itu tuh bisa disebut nganggur karena disimpan di hadisnya. Nah, waktu itu intinya gimana biar konten itu bisa dimanfaatkan. Nah, saya ditanya kira-kira punya ide apa. Nah, terus dari situ muncul ide Dot itu yang pertama awalnya adalah memproduksi konten-konten tentang Indonesia dengan beragam tema. Itu adalah video pendek. Jadi kita memanfaatkan footage yang sudah ada itu, tapi kemudian dikontekstualisasi dengan isu-isu yang baru. Jadi gambar-gambar lama, tapi Diolah lagi. Itu yang dimaksud pendek itu pendek berapa menit? Awalnya itu kita 1 menitan. Oh gitu. Ya. 60 detik gitu ya. Kita upload di IG waktu itu. Karena IG kan juga maksimal waktu itu 1 menit ya. Sekarang pun juga masih kan ya, kecuali yang IGTV 1 menitan. Ya idenya gimana dengan durasi yang pendek tapi informatif. Dan itu ternyata 2019 atau 2009? 2019. 19 baru sebenarnya. Baru. Nah, itu kami posting. Ternyata dari sana, oh ya kami channelnya namanya Indonesia.
in.indonesia di Instagram. Ada di semua ya, termasuk di YouTube. Ya gagasannya dot itu dot yang bercerita tentang Indonesia, makanya Indonesia. Jadi berarti awalnya ya aslinya iseng atau ketemu tanpa sengaja sebenarnya dot itu. Ternyata bisnis itu kalau pikiran saya nih, berarti ada orang yang mau bisnis itu dari awal sudah dirancang, tapi ini dari ketemu terus ngomong-ngomong, ini kayaknya bisa. Gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, perkembangannya gimana? Sekarang yang dikerjakan dot ini apa aja dari 2019 sampai pandemi sekarang kan 3 tahunan lah ya. Nah, sebenarnya kalau di awal itu kami yang direncanakan itu dua ya, awalnya memproduksi konten-konten video pendek yang diupload di media sosial. Dan yang kedua sebenarnya kami juga pengen mengemas yang 13.000 jam konten itu dalam klip-klip pendek. Yang itu sebenarnya kalau di marketplace internasional sudah banyak ya, kayak Shutterstock. Jadi jualan footage yang ditaruh di media online. Orang yang membutuhkan itu bisa preview, kalau tertarik kemudian dia bisa membeli versi yang diinginkan, yang bayar sekian bulan. Iya. Itu kami kerjakan, tapi ternyata prosesnya butuh waktu lama. Nah, justru yang kemudian muncul setelah kami posting konten itu, banyak yang nanya, kalau membuatkan video bisa nggak? Perkembangannya itu ya. Jadi yang pertama adalah hanya gara punya satu klien, diupload di sosmed, muncul berdatangan klien baru sampai sekarang ini. Pandemi berpengaruh? Berpengaruh ya, berpengaruh. Tapi ada sisi positifnya juga, karena pada saat pandemi itu kemudian orang banyak yang mengubah aktivitas offline jadi online, misalnya acara seminar, webinar, event-event yang tadinya murni offline jadi hybrid ya. Nah, di situ ada kebutuhan video. Videonya itu macam-macam ya. Kalau video event itu mulai dari pra-event, bagaimana mempromosikan acara itu, membuatkan teaser misalnya, terus juga video-video serial yang diposting nanti bisa diatur semakin mendekati waktu pelaksanaan. Itu tema-temanya dirancang sejak awal. Itu pra acaranya. Nah, pada saat acara biasanya kami juga diminta membuatkan video yang dipakai di dalam acara itu. Misalnya acaranya seminar, membahas tema tertentu. Nah, untuk memudahkan orang memahami tema itu, video jadi sangat penting. Jadi bikin video 2-3 menit tentang tema yang akan dibahas, dan peserta nonton. Nah, setelah nonton mereka nanti akan mendiskusikan isi video itu. Terus nanti pasca eventnya kita biasanya juga membuatkan itu ya, ada dokumentasi atau after movie-nya gitu. Jadi orang si penyelenggara nanti bisa menggambarkan proses kepada halayaknya ya, proses dari sejak sebelum acara sampai pelaksanaannya itu seperti apa. Di kepala aku berarti ini kliennya lembaga atau korporat dong berarti? Ada lembaga pemerintah, kampus, ada korporat juga, bahkan ada personal. Personal juga ada. Kalau di persentase selama perjalanan ini berapa persen? Yang korporat, lembaga, perusahaan bisnis, orang-orang yang paling banyak pertama itu lembaga, tapi yang basis utamanya itu mengolah pengetahuan, lembaga riset, kampus misalnya. Kemudian yang kedua lembaga pemerintah, yang ketiga korporat, yang komunitas termasuk ya, misalnya ada NGO gitu ya. Mereka punya event itu. Terus yang terakhir individu itu sekarang sampai ke misalnya tren ngasih hadiah ulang tahun pakai video. Hadiah ulang tahun tapi bentuknya video. Nah, kalau bayangan saya lagi berarti ini profesional semua dong yang kerja di dot studio ini, atau merekrut profesional atau? Oh iya, kita merekrut siapa mereka? Rata-rata anak-anak muda ya. Jadi
kami pada saat merekrut, kami dari awal ini open recruitment ya, jadi tidak merekrut orang yang sudah dikenal, jadi semuanya orang lain yang tidak dikenal, Anak-anak baru dulu lah gampangannya ya. yang baru lulus kuliah rata-rata ya. Ini karena kami di Jogja, ini hampir semua kampus negeri di Jogja ada ya, dari UGM, UGM, UIN, UNY, UPN. berapa bujio kan di sini terlibat? Sekarang ada 10 Puluhan ya. orang. Dan rekrutmen kami yang pertama memang batasannya usia. Oh, jadi kalau ada sekian yang daftar, belum dilihat dulu CV-nya langsung kita sortir usianya. Usianya maksimal? Jadi, maksimal 25 tahun. Oke. Yang masih kecil ya. Kalau bukan kamera, bukan video. Lebih dari itu, meskipun kami melihat dia punya kualifikasi yang cukup, tapi mohon maaf kita ambil yang lebih muda karena ya masih punya waktu yang panjang untuk berkembang gitu. Terakhir, plannya apa ke depan untuk Indonesia pasca pandemi 2022 ya? Ya kami melihat video ini akan makin makin banyak digunakan dari yang level individu untuk personal branding misalnya. Personal branding satu. Kalau untuk corporate branding juga kan? Corporate branding terus, nah yang unik itu kadang-kadang kami itu ketemu klien yang paling sering itu yang nggak tahu maunya apa. Jadi pasrah bokokan ya. Terus gawe ini pokoknya dari video api menggambarkan siapa perusahaan saya atau siapa saya. Dan banyak yang gitu. Hampir semuanya. Jadi ini pembaca traveling dimanapun berada, kalau Anda nggak tahu bagaimana bikin video corporate perusahaan Anda atau kepala-kepala desa yang bikin profil desanya mau dibikin apa, hubungi aja nih studio, cari di YouTube, cari di Instagram, cari di Facebook, cari di lain, ketik di Google pasti ada itu alamat kontaknya. Sebelum menutup perbincangan ini, nah, karena kebetulan di sini ada pakar branding, saya mau tanya juga nih, Om Edi, perjalanan job itu sudah diceritakan tadi sampai merekrut mahasiswa-mahasiswa di bawah 25 tahun dari sudut brand trainer, membaca job studio 2019 pertengahan dimulai sampai sekarang, dan kita bilang sukses lah ya. Karena kliennya banjir terus, tidak hanya di dalam, di luar negeri, bahkan aplikasinya bisa diunduh dari media dari seluruh dunia. Apa yang menarik dari studio ini menurut perspektif brand planner? Kalau dari perspektif brand planner sejak awal awal sempat diceritain hasil waktu awal juga. Yang menarik adalah bagaimana mereka cerdik merespon tren konten kreator. Oh gitu. Merespon konten kreator atau merespon pasar nih? Merespon pasar. Merespon pasar. Karena sekarang kan pasar digital itu kan salah satu materi paling seksi itu kan konten. Nah kemudian lahirlah tren semua orang jadi konten kreator, gitu kan. Oke. Nah Dot salah satu yang ikut main di sana di konten kreator. Nah kalau dalam perspektif branding itu ada istilah conceptual branding. Nah itu saya biasa kenali dengan 3C. Ya. C yang pertama itu adalah konten. Oke. Nah jadi bagaimana kita menyiapkan konten branding kita. Ya. Nah dan punya peluang ini ya. Ya. Tadi bisa dijelasin mereka punya tabungan footage yang segitu banyaknya, segitu variatifnya. Lalu yang kedua, C yang kedua adalah kontekstual. Nah kontekstual ini tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa ketika kita punya banyak tabungan konten, maka bisa dicari relevansinya. Dengan keragaman, dan tentu saja kan bisa ketemu klien siapapun. Karena kemudian tabungan materi konten tadi udah luar biasa, gitu kan? Tinggal dicarikan konteksnya. Lalu yang ketiga, C yang ketiga adalah connecting. Setelah punya konten, kontekstualnya ketemu, ini mau di-share melalui apa ke siapa. Nah, misalkan hari ini kan lagi tren TikTok, gitu kan. Maka kemudian kan bisa jadi connectingnya ini melalui TikTok. Karena kebetulan misalnya kliennya yang disasar adalah teman-teman muda, teman-teman milenial, teman-teman alpha gitu ya, generasi alpha. Atau kalau orang-orang teoritis biasa nyebut Gen Y, Gen Z, gitu kan. Nah, maka ini jadi peluang buat Dot masuk ke
ranah ini. Dan saya kira kalau kami di Brandpreneur kan memang sedang mengulik-ulik digital branding gitu ya. Ya. Saya kira ini ya itu tadi kecerdikan yang luar biasa. Nah itu yang mau saya tanyakan. Kalau dilihat dari perjalanan Dok, kunci yang dilihat sebagai titik keberhasilan apa modal kunci marketingnya Dok ini? Nah, tadi sempat kenalin apa tadi Indonesia ya. Nah itu. Nah, itu kan setahu saya itu juga ditagarkan. Ditagarkan itu Ya, kunci jadi, salah satu itu ditagarkan. meroket. Betul. Karena tagar atau hashtag itu kan saya sering sih sebenarnya bilang tagar atau hashtag itu kan sebenarnya kita sedang nabung indeks ya Oke. di search engine. Gitu. Oke. Kita sedang nabung indeks di search engine. Maka ketika tagar itu bekerja dengan baik di media sosial, ketika orang googling itu biasanya lebih cepat terbacanya. Gitu. Ya kayak teman-teman lah yang ada di sini coba disengin. Di googling Indonesia gitu. Ya. Atau googling Brandpreneur Ya. pasti nanti ketemu. Ketemu, Kalau ya. Indonesia ya ketemu studionya Mas Hasim, kalau Brandpreneur ya ketemu saya gitu kan. Oke. Nah kalau Travelego gimana? Tagarnya sudah siap belum? Tagarnya Travelego dong. Oke, nanti kalau di googling Travelego ketemunya juga Mas Jadi Hasim. kalau intinya gini deh, kalau bisnis mau cepat meroket, pakailah tagar. Nah, harus konsisten. Pakai marketingnya. Harus konsisten. Baik, itu saja pemirsa kanal Travelego bincang-bincang kita di senja yang penuh geluduk ini. Suara hujan, suara petir tadi mengembang. Tapi moga-moga dapat sesuatunya dari percakapan singkat ini. Ingat, untuk bahagia lakukan 3 hal. Pertama ngopi, kedua mundur, yang ketiga traveling. Karena ketika kita rajin jalan-jalan, kita akan ketemu orang baru, ketemu dengan teman baru, ketemu ilmu baru, dan hikmah-hikmah kehidupan baru. Itu saja, sukses, bahagia buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.